Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Imelda Tasya Pramesti. Saya dari Program Studi Manajemen Semester 1 Universitas Dian Nusantara. Di sini saya akan menyelesaikan tugas mata kuliah Ciri Umum Pancasila bertemakan tentang tantangan penegakan hukum berkeadilan di era reformasi. Di sini saya sudah ada dua narasumber utama yang secara langsung dan via telepon. Boleh perkenalkan terlebih dahulu untuk kakak narasumber? Perkenalkan, nama saya Clara Cynthia dari Universitas Dian Nusantara, Prodi Manajemen Semester 1. Oke, baik. Di sini Ibu juga boleh perkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wika. Saya ibu rumah tangga dan sekaligus guru les privat. Baik, di sini saya akan mengajukan 5 pertanyaan untuk masing-masing narasumber. Yang pertama untuk narasumber secara langsung, yaitu yang pertama, mengapa setelah era reformasi praktik penegakan hukum itu masih terkesan berbeda antara masyarakat yang berpengaruh dengan masyarakat umum atau masyarakat biasa? Karena perubahan yang terjadi lebih banyak pada aturan, bukan pada perilaku dan integritas aparat penegak hukum. Pihak yang memiliki kekuasaan atau sumber daya ekonomi seringkali lebih mudah mempengaruhi jalannya proses hukum, sehingga keadilan belum sepenuhnya dirasakan secara merata atau adil. Oke, baik. Pertanyaan kedua, sejauh apa korupsi itu berdampak pada keadilan dalam proses hukum? Kalau menurut saya sendiri itu korupsi sangat merusak keadilan ya, karena ketika keputusan hukum dapat dipengaruhi dengan uang atau hubungan tertentu, maka proses penegakan hukum tidak lagi berpijak pada kebenaran. Akibatnya itu pelaku yang salah dapat terbebas, sementara masyarakat kecil justru lebih rentan menjadi korban ketidakadilan penegak hukum. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, apakah lembaga penegak hukum di negara kita itu sudah benar-benar independen? Secara formal memang independen, tetapi dalam praktiknya masih sering dihadapkan pada tekanan politik dan kepentingan kelompok tertentu. Kondisi ini membuat independensi belum sepenuhnya berjalan dengan optimal. Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu, mengapa penyelesaian kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat pada masa lalu itu masih belum menemukan titik terangnya? Penyebab utamanya itu salah satunya adalah keberadaan aktor-aktor yang diduga terlibat tetapi masih memiliki pengaruh besar dalam struktur kekuasaan. Pemerintah sering berhitung terhadap resiko politik apabila kasus tersebut dibuka secara menyeluruh. Oke, baik. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu, bagaimana tingkat pemahaman dan budaya hukum masyarakat pada saat ini? Pemahaman hukum masyarakat saat ini itu masih belum merata ya, karena sebagian sudah cukup sadar akan hukum, namun sebagian lainnya masih menganggap hukum itu sebagai sesuatu yang rumit dan mahal untuk diakses. Oke, baik. Baik, terima kasih untuk Kak Clara atas waktu yang telah diluangkan. Saya akan lanjut ke narasumber kedua ya. Terima kasih. Oke, berikutnya pertanyaan untuk Ibu Wika. Yang pertama, apakah perkembangan teknologi membantu atau justru menambah beban bagi penegak hukum? Perkembangan teknologi itu bisa membantu penegak hukum untuk mempermudah mencari informasi, mempermudah menemukan bukti. Tapi di sisi lain, perkembangan teknologi ini juga menyebabkan timbulnya kejahatan baru seperti cyberbullying, seperti hacker, dan beberapa kejahatan internet lainnya. Oke, pertanyaan selanjutnya yaitu, apa dampaknya jika hukum dijadikan alat untuk menyerang lawan politik? Dampaknya bisa sangat serius dan kepercayaan masyarakat bisa dipermainkan di sini. Banyak orang yang tidak akan ragu untuk menjatuhkan lawan politiknya dengan cara yang licik, yaitu dengan cara mereka memanipulasi hukum, memanipulasi kasus, sehingga apa yang dilihat masyarakat itu kadang belum tentu benar.
Oke, baik. Pertanyaan selanjutnya yaitu bagaimana dengan akses masyarakat yang kurang mampu terhadap bantuan hukum yang berjalan saat ini? Sebenarnya penegak hukum atau aparat yang bekerja itu sebenarnya sudah mendapatkan gaji pokok dari pajak yang kita bayarkan. Tapi pada kenyataannya untuk masyarakat kurang mampu untuk melaporkan masalah atau meminta bantuan penegak hukum, mereka tuh masih dimintai bayaran, masih dimintai dengan kata administrasi atau segala macam, sehingga uangnya nggak sedikit untuk yang ini. Karena kalau kita nggak mau membayar, pada kenyataannya itu tidak diproses sama aparat atau oknum lah ya, kita bilangnya oleh oknum. Oke, selanjutnya menurut Ibu nih, apa yang harus menjadi fokus utama dalam memperbaiki sistem penegakan hukum? Yang pertama adalah pembenahan integritas aparat sendiri. Itu kunci utamanya, karena oknum itu masih banyak. Kalau dibilang oknum itu biasanya lebih sedikit daripada yang sebenarnya, tapi karena pada kenyataannya hampir mayoritas penegak hukum itu perlu diperbaiki sikapnya, cara berpikirnya. Dan peraturan yang baik itu tidak akan berfungsi jika aparat pelaksanaannya masih rentan terhadap korupsi atau rasuah. Terus belum lagi dengan tekanan politik, orang-orang yang memiliki kepentingan dan semacam itu, sehingga pada kenyataannya hukum tidak berjalan sesuai bagaimana mestinya. Oke, selanjutnya pertanyaan yang terakhir yaitu sejauh mana perkembangan atau peran masyarakat dalam mendukung keadilan hukum? Peran masyarakat itu sangat penting. Bagaimanapun masyarakat itu berkontribusi melalui pengawasan, pelaporan pelanggaran, dan mereka yang ada di lapangan langsung untuk mempraktekkan aturan sesuai hukum tanpa keterlibatan public figure apa orang-orang yang berpengaruh, sehingga penegakan hukum ini tuh bisa berjalan sesuai dengan aturan. Dan diharapkan kalau dengan keaktifan masyarakat, penegak hukum ini berkeadilan, menciptakan rasa aman juga untuk masyarakat. Oke, baik. Terima kasih untuk narasumber kita, Kak Clara dan Ibu Wika. Terima kasih atas waktu yang telah diluangkan. Mungkin segitu saja wawancara saya untuk dua narasumber ini. Terima kasih. Apabila ada kata yang kurang, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.